Jadi hari ini kita akan merenungkan satu tema yang apa yang kita renungkan adalah hal yang biasa, itu tentang doa ya. Tetapi kita ingin merenungkan bagaimana doa itu menjadi penuh kuasa. Ya. Jadi saya sebagai orang percaya sudah pasti kita ini berdoa ya, menyampaikan apa yang kita pikirkan tentang Tuhan, kita rindukan, kita inginkan. Ya, menjadi bagian bagaimana kita berrelasi dengan Tuhan kita. Nah, tentu di sisi lain kita juga mendengar apa yang Tuhan sampaikan kepada kita sebagai loop dari komunikasi itu, yaitu dengan mendengar firman Tuhan, ya, membaca firman Tuhan, merenungkan, melakukan. Ya. Jadi sesudah itulah kehidupan kita bersama dengan Tuhan kita, yaitu hidup di dalam satu persekutuan yang intim bersama dengan Dia. Ya. Nah, saudara, sebagai manusia yang tinggal di dunia ini, kita masih mengalami gap ya, hubungan kita dengan Tuhan itu. Ya. Dengan kedagingan kita, dengan dunia, dengan kuasa gelap yang ingin memisahkan kita dari Tuhan kita itu. Ya. Nah, saudara, jadi kita patut merenungkan kembali bagaimana kehidupan doa kita selama ini. Apakah kita memiliki kehidupan doa yang penuh kuasa ini, ya, yang bersemangat dan dijawab, ya. Kita berdoa, kemudian kita dijawab, ya. Jadi ini yang kita perlu terus tingkatkan, saudara, sebagai orang percaya, sehingga hidup kita ini mengalami satu pertumbuhan dalam hubungan kita bersama dengan Tuhan kita. Nah, hari ini kita mau belajar dari seorang tokoh Alkitab ya, yang namanya Elia, ya, yang oleh Yakobus disebut manusia biasa seperti kita, ya. Manusia biasa seperti kita, tetapi dia memiliki kehidupan doa yang penuh kuasa. Itu, saudara. Jadi ini kan menariknya seperti itu. Kenapa? Karena dia manusia biasa, ya. Kalau dia malaikat lah, kita hanya, oh ya, ini menarik untuk kita pelajari. Tapi nggak bisa kita terapkan dalam diri kita. Tetapi ketika disebutkan bahwa Elia ini adalah manusia biasa, ya, maka kita bisa belajar sesuatu dari manusia biasa ini, yang berarti sama saja dengan kita. Jadi mari kita membaca beberapa bagian firman Tuhan. Salah satu adalah 1 Raja-Raja 18, 1 Raja-Raja 18, ayat 41 sampai 46. Kita baca bergantian ya. Bisa ketemu 1 Raja-Raja 18 ayat 41 sampai 46. Ya. Saya baca terjemahan terbaru TB2 ya. Jadi mungkin agak sedikit beda ya. Tapi tidak apa-apa, sangat mirip ya. Baik, ayat 41. Kemudian Elia berkata kepada Ahab, "Pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi deru hujan sudah kedengaran." Lalu ya. Tetapi Elia naik ke Gunung Karmel, lalu ia memegang tanah dengan ularnya di antara batu. Ayat 43 ya. Setelah itu ia berkata kepada hambanya, "Naiklah, lihatlah ke arah laut." Hamba itu pun naik dan melihat, lalu berkata, "Tidak ada apa-apa." Kata Elia, "Pergilah sekali lagi." 7 kali Elia berkata demikian. Pada 7 kalinya berkatalah hujan itu, "Wah, awas kecil bersama tani itu dari laut." Lalu kata Elia, "Pergilah, katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan." Ya, itu hujan masih belum ada apa-apanya ya. Ayat 45. Dalam sekejap mata langit menjadi gelap ya. Jadi itu kemudian gelap oleh awan dan badai, lalu turunlah hujan lebat. Jadi baru di sini hujan itu turun. Ahab naik ke keretanya dan pergi ke Yizreel. Ia mengikat-ikatnya dan berlari menemui Ahab sampai ke jalan yang menuju Yizreel. Kemudian kita membaca Yakobus 5 ayat 16 sampai 18. Yakobus 5.
Yakobus 5 ayat 16 sampai 18. Saya baca 16, saudara 17, dan terus 18 kita baca bersama ya. Baik, ayat 16. Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh ya. Doa orang yang benar sangat besar kuasanya dan ada hasilnya. Dia adalah manusia biasa sama seperti dia. Dia telah bersungguh berdoa supaya hujan jangan turun dan hujan tidak turun di selama depan dan malam. Kita baca bersama 1, 2, 3. Lalu ia berdoa lagi, hujan dan pun mengeluarkan buahnya. Iya, jadi agak beda, jadi nggak bisa bersama semuanya. Baik. Demikian firman Tuhan yang berbahagia kalau kita membaca, merenungkan, melakukan, dan mengalami berkat-berkat firman itu. Jadi saudara, kita mulai dari yang Yakobus ya. Jadi Yakobus ini relatif banyak berbicara tentang doa ya dibandingkan dengan yang lain, penulis yang lain di Perjanjian Baru. Ya. Nah, saudara, yang menarik adalah bahwa dia menjadikan Elia itu sebagai contoh ya, bagaimana kita itu berdoa ya. Nah, saudara, kita juga tahu Elia ini sebenarnya hamba Tuhan yang hebat ya. Yang hebat, yang melakukan banyak mujizat, ya, melakukan banyak mujizat. Tapi Yakobus menyebut Elia adalah manusia biasa seperti kita, ya, manusia biasa seperti kita. Jadi saudara, kalau kita ingat Elia ini ya memang banyak hebatnya pasti, ya. Tetapi dia menurut kesaksian firman Tuhan dia itu adalah manusia biasa, ya. Yang bisa khawatir, bisa takut, bahkan pada titik tertentu setelah mengalami kemenangan atas nabi-nabi Baal, ya, mendengar ancaman Ratu Isabel, dia ketakutan, ya, sampai bilang lebih baik saya mati, gitu, saudara. Saya sendiri nggak pernah pengen mati seperti itu, saudara. Tapi dia seperti itu, saudara. Betapa dia itu memang manusia biasa, ya. Ya, jadi saudara, karena itu sungguh menarik untuk belajar dari seorang manusia biasa seperti ini. Ya. Bagaimana dia bisa memiliki kehidupan doa yang disebut sangat berkuasa itu. Ya. Nah saudara, memang kalau kita mau belajar tentang bagaimana hidup ini, maka paling jelas itu belajar dari bagaimana Yesus hidup. Ya. Jadi saudara, Yesus itu menghidupi firman itu secara sempurna. Ya. Ya, jadi kalau kita katakan kita ingin belajar bagaimana mengasihi, ya, kemudian firman Tuhan mengarahkan ke kita 1 Korintus 13 ayat 4-7. Ya. Nah di situ ada 15 kata-kata kerja. Nah di situ kalau kata kerja itu diganti Yesus maka akan cocok sekali. Ya. Misalnya, kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan, ya, salah satu, ya. Saudara, Yesus tidak pernah melakukan yang tidak sopan, tidak pernah melakukan yang tidak sopan. Itu akan cocok sekali, saudara, ya. Ya, Yesus di dalam kehidupannya tidak pernah kasar, tidak pernah sembarangan, ya, menghormati orang dan sebagainya. Ya. Termasuk anak-anak, termasuk ibu-ibu, termasuk pelacur dan sebagainya. Nah, tapi saudara, di samping Yesus kita juga diberikan manusia-manusia lain, ya, untuk menjadi teladan kita. Nah, salah satu adalah Elia, saudara. Jadi Elia ini sebenarnya manusia biasa, saudara, ya, sampai pernah putus asa seperti itu, ya. Istilah zaman sekarang burn out, ya, kecapean sampai mau mati saja. Ya, mungkin kita tidak banyak yang burn out mungkin, ya. Ya. Tapi Elia yang begitu hebat burn out, saudara, ya. Nah, tapi di samping kelemahannya itu dia memiliki kelebihan di dalam bagaimana dia berdoa. Ya, nanti kita belajar beberapa poin bagaimana dia berdoa itu. Ya. Nah, saudara, di 1 Raja-Raja 2 ayat 17, ya, Elia berdoa, ya, agar tidak ada hujan, ya, kecuali dia minta hujan, gitu.
Dan kemudian tidak hujan, saudara, di dalam kisah itu selama 3,5 tahun. Ya. Ya. Kemudian di pasal itu juga Elia berdoa untuk putra seorang janda, ya, yang mati dan hidup. Ya. Ini adalah kebangkitan pertama yang dikisahkan di dalam Alkitab, saudara. Wah, itu kan luar biasa, saudara, ya, luar biasa, ya. Kemudian pada waktu dia berkonfrontasi dengan Baal, dia berdoa agar api menyambar korbannya itu. Dan api sekejap aja datang, saudara. Ya. Ya, jadi seperti itu, saudara. Doanya didengar oleh Allah, ya, dijawab, ya. Dan nanti di pasal yang kita baca tadi, Elia berdoa agar hujan turun, ya, setelah kering 3,5 tahun. Ya, tidak langsung, nggak kayak api tadi langsung nyambar aja, tapi dengan ketekunan, ya, dengan ketekunan maka akhirnya hujan itu turun, saudara. Nah, itulah gambaran bagaimana kehidupan doa dari Elia yang kemudian disebutkan doa yang penuh kuasa, ya, penuh kuasa, ya. Padahal dia adalah manusia biasa. Jadi saudara, ketika dikatakan doanya Elia ini penuh kuasa, maka sebenarnya yang penuh kuasa adalah Allahnya, saudara, pasti, ya. Jadi yang penuh kuasa tentu adalah Allah, gitu. Tapi melalui manusia yang lemah itu kuasa itu dinyatakan, ya. Sehingga istilahnya doa yang penuh kuasa, ya, yang ingin menunjukkan betapa Allah kita itu Allah yang besar, saudara. Ya, itu. Ya. Nah, jadi saudara, dalam bahasa yang terjemahan sebelumnya sangat besar kuasanya, ya, sangat besar kuasanya. Ya. Tetapi di dalam terjemahan yang baru, ya, di dalam terjemahan yang baru dikatakan besar kuasanya dan ada hasilnya. Ya. Ya. Saya sempat bingung ini yang benar yang mana, 2 kata atau 1 kata. Ya. Ternyata kalau diselidiki ada 2 kata di situ. Ya. Ada, kalau bahasa Inggrisnya itu powerful and effective. Ya, powerful and effective. Ya. Jadi kalau powerful itu kan berarti kuat, ya, semangat, ya, gitu. Nah, kalau efektif itu efektif berarti bekerja, ya, ya, bekerja, gitu, efektif, ya. Kalau efisien hemat waktu, ya. Kalau efektif mengerjakan tujuannya, gitu. Jadi saudara, doa Elia itu powerful and effective, ya. Berarti doa dia itu penuh energi, ya. Kalau berdoa itu penuh semangat, penuh kuasa, ya, dan berhasil, gitu, saudara. Gitu. Jadi saudara, kita belajar bagaimana kalau berdoa itu kita perlu berdoa dengan semangat, ya, dan kita melihat hasilnya, saudara. Ya, itu yang kita alami di dalam kehidupan doa kita bersama belajar dari Elia, ya. Nah, saudara, mari kita melihat dari bacaan yang pertama tadi beberapa poin yang kita bisa tarik, ya. Bagaimana sih cara Elia ini berdoa sehingga doanya itu besar kuasanya dan berhasil, ya. Berhasil, ya. Besar kuasanya dan ada hasilnya. Itu terjemahan yang baru, saudara. Besar kuasanya dan ada hasilnya, gitu, saudara. Nah, saudara, dari bacaan tadi kita bisa melihat, saudara, ya, ada 7 poin, ya. Nanti kita lihat nggak panjang amat, tapi 7 poin, ya. Poin pertama adalah pasti dia itu berdoa dengan iman, ya, dengan iman, ya. Tidak mungkin berdoa tanpa iman. Kedua, dia berdoa dengan kerendahan hati, ya. Dia berdoa dengan kerendahan hati. Ketiga, dia berdoa sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan, ya. Dia berdoa sesuai dengan kehendaknya. Keempat, ya, dia berdoa itu jelas, spesifik, gitu, apa yang dia mau doakan, ya. Kemudian kelima, dia berdoa dengan tekun, dengan gigih, saudara, ya. Nah, keenam, dia berdoa dengan pengharapan, ya.
Dia ada harapannya, saudara. Jadi bukan berdoa sekedar dilempar, selesai, ya. Terserah Tuhan jawab atau tidak. Yuk berharap, saudara. Nanti kita ulas sedikit, ya. Kemudian yang ketujuh, doa yang dikemukakan itu adalah doa yang memberkati banyak orang, ya. Bukan doa yang egois, ya. Nah, itu saudara, ada 7, ya. Jadi yang pertama, dia berdoa dengan iman. Ya, di ayat 41 dikatakan pergilah, makanlah dan minumlah sebab bunyi deru hujan sudah kedengaran. Jadi belum kelihatan di depan mata hujan, dia sudah percaya bahwa itu akan terjadi, ya. Jadi saudara, Elia ini tahu Tuhan, tahu janji-janjinya, dan dia percaya itu, ya. Dia percaya pada Allah dan dia percaya pada janji-janjinya, ya. Jadi saudara, beriman itu tahu, ya, percaya dan bergantung, ya. Jadi bukan sekedar tahu, saudara, ya. Banyak orang tahu pikir sudah beriman, belum, saudara, ya. Jauh dari beriman, ya. Tuhan baik, ya. Ya, tahu, tapi apakah ketika kita mengalami masalah, ya, kita percaya bahwa Tuhan itu akan menolong kita karena Dia adalah Allah yang baik. Jadi saudara, Elia itu beriman, berarti dia kenal Tuhan, dia percaya Tuhan, dan dia bergantung pada Tuhan, gitu saudara, untuk apa yang dia butuhkan, ya. Jadi bagaimana doanya penuh kuasa? Ya, karena dia beriman kepada Tuhan, ya. Beriman bahwa Tuhan akan menjawab doanya. Dia akan menjawab doanya. Jadi saudara, kalau kita ingin memiliki doa yang penuh kuasa itu dan berhasil itu, maka kita harus memperhatikan iman kita, ya. Ya, jadi bagaimana iman kita kepada Tuhan? Apakah iman kita itu semakin bertumbuh, ya? Berarti kita itu semakin kenal Dia, semakin tahu dan percaya apa yang Dia ungkapkan tentang dirinya, dan semakin bergantung percaya kepada Dia, ya, untuk hidup kita. Ya, bukan hanya hidup kekal, tapi juga hidup di dunia ini. Itu saudara, ya. Nah, jadi saudara, kita harus memiliki satu usaha, ya, ya, supaya iman kita itu bertumbuh, ya. Dengan apa? Dengan ibadah pribadi, ibadah bersama, melayani Dia dan sebagainya. Sehingga kita semakin mengenal Tuhan kita, semakin mengenal, semakin memudahkan kita untuk percaya kepada Dia, saudara. Itu nomor 1, saudara. Berdoa dengan iman, karena itu iman kita perlu ditumbuhkan, ya. Kedua, berdoa dengan kerendahan hati, ya. Jadi pada waktu berdoa, Elia itu di ayat 42 dikatakan, ya, ia membungkukkan ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya, ya. Jadi ini di dalam bahasa tubuh Ibrani, ya, pada waktu itu adalah menunjukkan kerendahan hatinya dan kebergantungannya kepada Tuhan, saudara. Ya. Jadi saudara, untuk berdoa dengan penuh kuasa dan dijawab itu, maka kita harus berdoa dengan sikap yang rendah hati, ya. Ya, artinya tahu diri, saudara, ya. Artinya tahu diri kita itu siapa di hadapan manusia. Kita tidak bisa main perintah kepada Allah kita, ya. Kita memohon, ya, dan kemudian menunggu jawaban dari Allah. Apa jawaban Allah atas doa kita, ya. Jadi saudara, kita tidak bisa merasa orang spesial di hadapan Tuhan ini, ya. Kita ini manusia biasa di hadapan Tuhan, ya. Elia aja disebut manusia biasa, saudara, ya. Jadi kita manusia biasa, kita harus sadar itu, saudara, ya. Nah, dengan kesadaran itu, dengan kerendahan hati kita berdoa. Kita membawakan doa kita. Dan kita mengizinkan Tuhan menjawab doa kita sesuai dengan kehendaknya. Itu berarti dengan rendah hati. Tidak paksa. Harus begini, harus kapan, ya, dengan cara begini, saudara, ya. Ada yang mengajarkan doa dengan ini, saudara, ya, dengan pokoknya harus
kalau ingin sesuatu sebutkan dengan khusus. Kalau ingin mobil apa, merek apa, warna apa, gitu-gitu, saudara ya. Saya tidak tahu, tidak praktekkan itu ya. Tapi yang penting kita memiliki kerendahan hati ketika kita berdoa. Ya, artinya kita berserah kepada Dia, ya, bergantung kepada Dia. Dia jawab apa, kita terima. Ya. Jadi itu saudara ya. Dan saudara, kita tahu saudara ya bahwa Allah itu mengasihi orang yang rendah hati dan membenci orang yang sombong. Ya. Itu penting tahu saudara ya. Karena kita seringkali tidak merasa berdosa ketika ada keangkuhan di dalam diri kita ya. Karena tidak ada teguran ya. Ya, kita angkuh, apalagi angkuh hanya di dalam hati. Siapa yang tahu saudara ya? Ya, merasa lebih dari yang lain ya, enggak ada yang tahu ya. Tapi Tuhan melihat hati dan Tuhan membenci orang yang congkak ya. Dikatakan begini saudara ya, Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Di dalam bahasa Inggris, He gave grace to the humble ya. Jadi dia memberikan anugerah kepada orang yang rendah hati ya. Nah, anugerah itu antara lain adalah jawaban doa saudara ya. Kalau kita doa kita dijawab, wah ya puji Tuhan saudara ya. Kita mengalami anugerah demi anugerah ya. Yakobus 4 ayat 2 sampai 3. Saudara, manusia cenderung sombong itu umum saudara ya, apalagi orang yang punya ya kelebihan tertentu saudara ya. Pinter musik, pinter sekolahnya tinggi atau cantik dan sebagainya, itu kemudian gampang sekali tinggi hati. Nggak usah hebat amat, orang tinggi hati, gampang sekali saudara ya. Ya, punya apa dikit sudah ada sedikit ketinggian hati ya. Sementara Tuhan membenci itu. Sehingga seringkali saudara ya, Tuhan izinkan banyak kesulitan terjadi di hidup kita saudara. Ya, kemudian kita akhirnya sadar, oh, kita nggak ada apa-apanya. Ya. Kemudian kita rendah hati. Kemudian ketika kita berdoa, maka Tuhan akan lebih mendengarkan saudara. Jadi saudara kalau mengalami kesulitan-kesulitan itu, ya puji Tuhan aja saudara ya. Dan renungkan bahwa oh ya Tuhan sedang mengajar sesuatu kepada saya. Antara lain rendah hati. Karena ketika rendah hati maka Dia gampang mendengar kita saudara. Ya. Tetapi kalau kita tidak rendah hati maka sulit sekali Tuhan mendengar kita. Ya itu nomor 2 saudara ya. Kenapa doanya besar kuasanya? Karena satu didoakan dengan iman, kedua dengan kerendahan hati. Nah, ketiga adalah berdoa sesuai dengan kehendaknya. Ya. Jadi saudara di dalam kitab doa ini yang kita banyak dengar tadi adalah tentang turunnya hujan. Ya. Nah sebenarnya di 1 Raja 18 ayat 1 Tuhan pernah mengatakan, pergilah perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Gitu, saudara. Jadi sebenarnya Allah itu sudah mau memberi hujan itu ya untuk orang Israel. Jadi Dia sudah menjanjikan ya. Nah, saudara, ya jadi kenapa sudah dijanjikan masih didoakan? Nah, jadi saudara, inilah sesuatu yang Tuhan mau saudara ya, bahwa kita ini berdoa sesuai dengan kehendaknya. Ya. Kita berdoa sesuatu yang sesuai kehendaknya. Jadi Tuhan menghendaki sesuatu kebaikan bagi kita ya. Tapi Dia ingin manusia itu mendoakan apa yang Dia kehendaki. Jadi berarti Dia itu ingin kita mengenal Dia ya, mengetahui kehendaknya. Dengan kemudian mendoakan kehendak yang disampaikan itu saudara ya. Jadi doa kita itu jangan sampai doa yang tidak sesuai dengan kehendak Dia ya. Misalnya oh Tuhan itu saingan bisnis saya itu tolong ditekan ya gitu ya. Ini lagi tender ya. Tolong Tuhan supaya nggak kelihatan keunggulan dari proposal teman saya itu, saingan saya itu. Saudara, kita tidak bisa mendoakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Ya. Tuhan supaya berhasil, saya tambah ini, saya mau kasih uang ini kepada orang dalam. Saudara, kita tidak bisa mendoakan kemudian melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Ya.
Ya, kalau toh sampai kita berhasil dapat proyek itu, maka itu bukan berkat dari Tuhan, saudara. Ya, ya entah apa nanti kejadiannya ya, tidak tahu saudara ya. Tetapi yang jelas itu bukan dari Tuhan. Tuhan menjawab doa yang sesuai dengan kehendaknya, gitu saudara. Jadi bagaimana bisa doa itu berkuasa? Adalah kalau doa itu sesuai dengan kehendaknya. Karena itu saudara, kita perlu semakin mengenal Dia, ya, semakin mengenal Dia sehingga tahu kehendaknya, ya. Karena itu saudara, kalau doa kita mau berhasil dan powerful itu, maka harus kita itu suka membaca firman Tuhan, ya. Karena hanya dari firman Tuhan kita bisa lebih mengenal Tuhan kita. Dan kemudian kita tahu kehendaknya. Jadi kalau doanya aneh-aneh ini, ya, kita tahu, oh tidak ke situ doa saya harusnya gitu, ya, gitu saudara. Ya. Jadi saudara, di dalam apa yang Yesus ajarkan bagaimana kita berdoa, ya, bukankah ada doa Bapa kami itu mengatakan, jadilah kehendakmu, ya, di bumi seperti di sorga. Jadi kehendak Tuhan yang jadi saudara, ya. Ya, bukan kehendak saya dan saudara, ya. Kalau kita mungkin berdoa, Tuhan gereja Gekri jadi besar gitu, dipakai, ya. Yang lain mengecil aja gitu. Ya. Jadi saudara, kita tidak bisa berdoa seperti itu, ya. Tetapi jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga, ya. Jadi doa kita adalah menyesuaikan dengan kehendak Tuhan. Karena Tuhan punya kehendak, saudara. Dia itu maha besar, Dia itu raja di atas segala raja, punya kehendak, punya rencana, ya. Kita harus menyelidiki kehendak Tuhan itu dan kemudian berdoa sesuai dengan kehendaknya itu, ya. Itu nomor 3, saudara, ya. Nah, jadi bagaimana doa kita ini bisa berkuasa adalah dengan mengetahui kehendaknya. Ya. Dari mana? Ya, kita banyak membaca firman Tuhan dan banyak bergumul dengan Dia, ya, maka kita semakin mengenal kehendaknya. Keempat, saudara, ya, adalah berdoa yang spesifik, saudara, ya. Jadi saudara, itu Elia berdoa itu jelas, saudara, ya, tentang hujan tidak turun atau hujan turun, ya, yang pada kesempatan adalah api menyambar gitu-gitu, saudara, ya. Jadi doanya itu jelas, saudara, ya, spesifik, ya. Jadi saudara, karena jelas, ya, maka kita tahu, ya, apakah doa kita dijawab tepat seperti yang kita doakan atau tidak, ya. Ya, jadi kita tahu bahwa Tuhan sudah menjawab doa kita atau belum, ya. Dan kita bisa bersyukur, ya, kalau doa kita spesifik. Sehingga, ya, oh iya hujan turun, oh puji Tuhan, ya. Tapi kalau kita berdoanya tidak spesifik, ya, kita tidak tahu, saudara, ini dijawab enggak, ya. Tuhan berkatilah Pak Sinta gitu. Wah, bagaimana saya bersyukur kalau Pak Sinta itu sudah doa saya sudah dijawab, ya. Ya, saya nggak jelas nih doa Pak Sinta ini sudah diberkati Tuhan belum gitu, ya. Nah, tapi kalau kita berdoa Pak Sinta lagi sakit, kita doakan Tuhan sembuhkanlah Pak Sinta. Ya, setelah berapa hari sembuh, wah puji Tuhan. Ya, kita bersyukur, saudara. Ya. Jadi saudara, kita berdoa itu harus cukup spesifik, saudara, sehingga kita tahu dijawab atau tidak. Dan kita juga tahu kita bisa kemudian bersyukur. Tuhan terima kasih, Tuhan sudah menjawab doa saya. Jadi saudara, mari kita doakan itu, kita berpikir doa itu doa yang spesifik. Tuhan selamatkan si A. Tuhan si B ini sakit sesuatu, kanker misalnya. Tuhan sembuhkan, ya. Tuhan, kami di sini membutuhkan apa? Seorang hamba Tuhan yang punya kemampuan apa? Jadi saudara, kita mendoakan sesuatu yang spesifik, saudara, ya, sesuai dengan kebutuhan. Kalau itu kemudian saudara bergumul dengan Tuhan dan itu sesuai dengan kehendak Tuhan, ya saudara, Dia akan menjawab dan saudara akan tahu bahwa doa itu dijawab dan kemudian saudara bisa bersyukur, ya. Jadi saudara, ya, mari kita
berdoa seperti Elia, berdoa dengan jelas ya, apa mau kerinduan kita ya, yang sesuai dengan kehendaknya. Itu nomor 4. Saudara, kemudian nomor 5 adalah berdoa dengan tekun atau dengan gigih ya. Jadi di situ dikisahkan saudara ya, Elia mendoakan agar turun hujan, kemudian dia menyuruh bujangnya atau bahasa di sini hambanya sekali, lihat lagi 2 kali ya, 3 kali sampai 7 kali ya. Jadi naik ke Gunung Karmel di satu tempat, kemudian bujangnya suruh naik lagi agar bisa lihat ke laut, saudara ya. Memang Karmel ini dekat laut, saudara, seberangnya laut ya, berhadapan dengan laut ya. Nanti di sana itu Tel Aviv, saudara ya. Jadi dan berbukit-bukit gitu ya. Nah, jadi saudara sampai 7 kali ya, sampai kemudian dilaporkan ada awan kecil ya. Jadi di sini saudara menunjukkan bahwa Elia ini berdoa dengan gigih ya, nggak berhasil, belum turun, berdoa lagi sampai 7 kali. Kemudian jawaban itu datang. Ya. Nah, jadi saudara, kalau kita ingin doa kita penuh kuasa, maka kita harus tekun di dalam kita berdoa, saudara. Ya. Jadi kalau ada yang berdoa misalnya ingin sesuatu, yang pasangan ingin punya anak ya jangan dilempar doa sekali sudah selesai, saudara ya. Tapi berdoa, berpuasa ya untuk menunjukkan betapa saudara dan saya ini tekun. Ya, maka ada peluang doa kita itu dijawab sehingga doa kita itu penuh kuasa ya. Saudara, kadang-kadang saudara ya, Tuhan itu tidak menjawab doa itu cespleng ya. Tidak langsung, saudara ya. Kenapa, saudara ya? Karena sebenarnya bagi Tuhan lebih utama adalah membangun karakter umatnya ya, daripada memenuhi permintaan sesaat, saudara. Ya. Malah permintaan sesaat itu seringkali salah-salah ya. Ya, seperti anak masih kecil sudah minta handphone ya. Kan kita akan mengatakan tunggu, kamu harus usia berapa dulu baru handphone. Kalau mau ini pinjem. Itu pun dibatasi ya. 1 hari ini kamu hanya boleh menggunakan 20 menit gitu. Kalau langsung dikasih handphone ya, apalagi smartphone yang hebat-hebat, saudara. Ya, itu tidak memberkati anak itu, malah merusak anak itu, saudara. Waktunya habis hanya untuk main-main handphone. Ya. Jadi, saudara, kita juga Tuhan terhadap kita seringkali juga begitu, saudara. Ya, seringkali Dia tidak langsung menjawab. Ya. Karena apa? Karena Dia ingin anak-anaknya ini makin kenal Dia dan karakternya bertumbuh. Ya. Ya. Ya, jadi saudara kalau diperhatikan, saudara ya, misalnya kebutuhan uang ya. Di panitia pelayanan itu, saya lihat awalnya itu berat ya, tapi akhirnya lebih gitu, saudara. Ya. Nah, jadi di dalam prosesnya itu anak-anak itu ya, antara lain yang saya dukung itu anak mahasiswa itu, mereka berdoa, berpuasa gitu. Akhirnya uangnya lebih, saudara ya. Kalau di awal bleng gitu langsung dapat lah, sudah, saudara. Karakternya nggak terbentuk, saudara. Jadi saudara, kalau doa saudara nggak segera dijawab, tenang aja, saudara ya. Untuk saudara mendekatkan diri kepada Tuhan dan melihat diri ya, apa yang saya perlu bertobat misalnya, saudara ya. Kalau saudara pikir ada sesuatu yang saudara harus bertobat ya. Ya, atau terima kasih, saudara, bersyukur, saudara, doa belum dijawab karena menolong saudara untuk belajar bertekun, saudara ya. Jadi saudara, kalau doa ya, saudara mau minta sesuatu, maka kemungkinan jawabannya kan ya sekarang segera dapat, saudara ya. Ya, misalnya anak berdoa untuk anak supaya diterima di perguruan tinggi, ya. Kemudian seminggu lagi pengumuman diterima, langsung, saudara ya, puji Tuhan ya. Ya, saudara bersukacita ya. Ada yang tidak, saudara ya. Saudara minta apa? Ya,
pasangan yang bagaimana ya. Ya, ada yang tidak ya, ada yang menginginkan pasangan tidak seumur hidup tidak bertemu dengan pasangan. Ada saudara ya. Ya, tapi ada juga nanti gitu ya. Berdoa sekarang dapatnya 3 tahun lagi, ada juga saudara ya. Nah, jadi saudara ada juga yang tidak ya. Di dalam cerita Paulus ya di 2 Korintus 12 dia itu berdoa untuk sesuatu yang dia duri gitu ya, seperti penyakit sesuatu yang berat gitu ya. Sampai 3 kali dia berdoa. Dan Tuhan mengatakan tidak ya. Anugerahku cukup bagimu. Nah, jadi saudara ada maksud tertentu sehingga doa itu tidak dijawab. Padahal doa yang wajar ya. Sakit minta diangkat sakitnya itu. Tapi Tuhan bilang tidak saudara ya. Nah, kita tidak tahu saudara kenapa ya. Apakah kalau disembuhkan Paulus itu kemudian menjadi semakin tinggi hati misalnya, kita nggak tahu ya. Tapi intinya Tuhan punya maksud baik ya, yang kita harus percaya, itu beriman ya, bahwa doa itu kadang dijawab tidak ya. Itulah iman saudara ya. Kita ini bukan bosnya Tuhan ya, jauh dari itu ya. Allah itu Allah kita ya, yang berkuasa atas hidup kita, pencipta langit bumi dan sebagainya. Jadi saudara, kita tidak bisa paksa Tuhan saudara ya. Dan kita percaya Allah yang seperti itu. Sehingga kalau dia jawab tidak, puji Tuhan saudara ya. Pasti Tuhan punya rencana baik untuk saya. Karena itu dikemukakan di dalam Roma 8 ayat 29 ya dan sebagainya. Dia menjadikan segala sesuatu untuk kebaikan kita. Termasuk berdoa tidak dijawab ya. Itu ada kebaikan yang Tuhan rencanakan bagi kita. Tapi saudara, ada juga doa yang Tuhan mengatakan tunggu gitu ya, tidak sekarang ya, tapi nanti ya. Saya ingin merintis usaha ya, berjuang ya. Ternyata 5 tahun kemudian baru jadi misalnya saudara ya. Jadi bisa begitu saudara ya. Saya ingin punya anak ya, ingin sudah menikah Tuhan, ingin anak, kan wajar ya. Dan Tuhan bahkan memang memberkati agar pernikahan itu dibuahi oleh anak. Tapi ya kadang-kadang nggak langsung saudara ya. Ada yang 3 tahun kemudian ya, ada yang 5 tahun kemudian ya. Nah, saya sendiri lahir setelah papa mama menikah 8 tahun saudara ya. Nah saudara, di dalam perjalanan itu saudara, Tuhan punya maksud yang baik bagi pasangan ya. Kita tidak tahu ya, mungkin untuk melayani, untuk membuat dia semakin bergantung kepada Tuhan ya, dan sebagainya ya. Jadi saudara, jadi pada waktu kita itu belum terima jawaban itu, maka kita perlu gigih saudara ya. Sampai kita yakin jawabannya apa. Ya. Oh ini jawabannya iya. Oh, sudah selesai, bersyukur. Oh jawabannya tidak, ya bersyukur ya. Tapi sepertinya Tuhan akan menjawab iya. Cuma kok nggak kira belum gitu saudara ya. Nah di situ kita belajar saudara ya, untuk bersikap tekun, bersikap gigih ya, memperjuangkan doa kita itu ya. Jadi saudara, pada waktu Elia berdoa apinya menyambar saudara ya. Pada waktu Elia berdoa untuk hujan, sampai 7 kali dia berdoa baru hujan itu turun. Kalau sekali berhenti ya mungkin ya Tuhan bisa hentikan aja dulu proyek ini. Ya tunda dulu deh, ini Elia ini kok nggak tekun gitu misalnya ya. Udah, atau Tuhan bisa pakai hamba Tuhan lain saudara ya. Udah, ganti Elisa saja, biar Elisa yang berdoa soal hujan ini ya. Ini apa ini Elia ini, doa sekali nggak saya jawab, sudah dia menyerah ya. Tapi dia tekun saudara, tekun. Jadi mengajar Elia untuk tekun saudara ya. Saudara, dan saudara di dalam saudara ya, di dalam keberhasilan orang ini, dunia pun mengakui pentingnya tekun, saudara ya. Nah, jadi ini penting sekali bagi kita untuk
belajar tekun, ya, belajar tekun, ya. Jadi saudara, orang sukses dan orang tidak sukses itu seringkali kuncinya ada di ketekunan, saudara, ya. Dia nggak menyerah gitu. Nah, kalau menyerah ya sudah selesai, saudara, ya, gagal, saudara, ya. Nah, jadi ini ya, nah termasuk di dalam berdoa, saudara, ya. Jadi kalau saudara punya doa yang belum dijawab Tuhan, tekun aja, saudara, ya. Saudara berdoa untuk keselamatan seseorang, saudara, keluarga yang saudara kasihi, ya, tidak kelihatan gejala bertobat, sudah berdoa saja, ya, berdoa saja, ya. Mungkin saudara dipanggil Tuhan, ya, belum bertobat, tahu-tahu berapa lama dia bertobat, saudara. Ya, itu bagian daripada doa kita, saudara, ya. Jawaban dari doa kita. Jadi saudara, bertekun ini sangat penting, saudara, ya. Banyak ayat Alkitab yang memberikan dorongan kita untuk bertekun, ya. Misalnya Roma 12 ayat 12 mengatakan bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Ya, bertekunlah di dalam doa. Yang terkenal 1 Tesalonika 5 ayat 17, ya, tapi kalau bisa digabung dengan 18. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya. Jadi saudara, itulah yang diwujudkan, dipraktekkan oleh Elia, saudara, ya, dengan berdoa hingga 7 kali, ya, sehingga akhirnya Tuhan menjawab doa itu. Ya, bertekun, ya, itu nomor 5. Saudara, berikut lagi adalah nomor 6, ya. Elia berdoa dengan harapan, ya, dengan pengharapan. Jadi saudara, dia mengutus bujangnya itu naik, ya, ya, dengan pengharapan, saudara, ya, pengharapan untuk hujan itu turun, ya, ya, karena dia percaya bahwa hujan itu akan turun, cuma tidak tahu kapan, ya. Nah, jadi penuh pengharapan gitu, saudara, ya, sampai dia meminta bujangnya itu naik ke bukit, melihat ke laut, gejala-gejala hujan itu sampai 7 kali. Ya. Nah, jadi saudara, Elia ini berharap juga bukan hujan kecil, saudara, ya. Dia mengatakan derah hujan, ya, atau bahasa Inggrisnya itu heavy rain. Jadi saudara, kalau kita berdoa itu harapkan hal-hal besar dari Tuhan. Ya. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, ya. Tuhan pencipta langit bumi beserta segala isinya, Tuhan yang memiliki segala sesuatu. Jadi kita berdoa yang besar, ya. Ya. Jadi kalau berdoa kecil-kecil, ya, saudara, Tuhan juga malu jawabnya, ya. Ya. Masa apa doa yang terlalu kecil itu, saudara, ya. Ya. Doa yang nggak usah, Tuhan nanti berdoa agar hari ini saya bisa makan 3 kali. Ya, saya rasa nggak berdoa begitu juga nggak perlu, saudara, ya. Tuhan pasti peliharakan kita, ya. Paling-paling sekali aja lah berdoa, Tuhan cukupkanlah gitu, ya. Tapi saudara, berdoalah hal-hal yang besar, ya. Kalau untuk gereja kita berdoa misalnya untuk, ya, Tuhan tambahkan jiwa ini hingga penuh gitu. Tuhan, sediakanlah tempat untuk kami beribadah yang tidak sewa seperti ini, ya. Sediakanlah tempat supaya kami bisa tetap di sana, misalnya begitu, saudara. Doakan hal-hal yang besar, saudara, ya. Kemudian dengan tekun, saudara berpuasa, ya, saudara berkontribusi dan sebagainya, maka Tuhan melihat, oh, ini jemaat ini tekun ini, ya. Entah bagaimana, kemudian ada jawaban, saudara. Saudara, saya ada satu jemaat yang saya layani, saudara, ya. Dia sudah lama ingin dipugar itu tempatnya itu, ya. Nah, terus dia berdoa, terus dia menyiapkan dana. Saya juga ikut kontribusi dikit-dikit, saudara, ya. Terus pandemik, ya, saya datang lagi, ternyata sudah dibangun, saudara. Jadi, saudara, ternyata bukan dari dana yang dikumpulkan itu, ya. Ternyata entah bagaimana Tuhan kirimkan seseorang, ya, saudara. Kemudian orang itu membangunkan gedung itu menjadi bagus, ya.
Dan kemudian orang itu meninggal, saudara, karena COVID. Ya. Ya. Jadi saudara, Tuhan punya cara gitu, saudara ya. Tetapi pergumulan bahwa menginginkan sesuatu yang besar dari Tuhan itu penting, saudara. Ya. Ya. Kalau kecil-kecil, ya sedikit banyak berkorelasi dengan iman kita, saudara ya. Itu. Jadi mari kita berdoa dengan pengharapan yang besar, ya. Itu membuat doa kita itu berkuasa. Nah, saudara, poin terakhir adalah Elia berdoa yang memberkati, saudara ya. Jadi saudara, dia berdoa hujan itu adalah untuk bangsa Israel, ya, bukan untuk dirinya, saudara ya. Bukan dia ingin main-main air hujan, ya, ingin mandi air hujan, bukan, saudara ya. Dia ingin bangsa Israel ini kemudian mengenal Tuhan, ya. Ya, mengenal Tuhan, beriman kepada Tuhan. 1 Raja-Raja 18:37 mengatakan, jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Ya. Jadi, saudara, dia berdoa untuk bangsanya supaya mengenal Tuhan, ya, supaya mengenal Tuhan yang benar itu, ya. Jadi bukan untuk diri sendiri, saudara, ya. Dan hal yang utama bagi manusia adalah mengenal Tuhan, saudara. Ya, kita bisa berdoa supaya dia dapat kerjaan dan sebagainya, saudara ya, dapat pasangan dan sebagainya. Tetapi sangat penting, ya, sangat utama, yang sangat utama bagi manusia atau berkat yang paling besar bagi manusia adalah mengenal Tuhan. Ya, kalau kita punya papa yang belum kenal Tuhan, ya kita bisa doakan kesehatan dan sebagainya. Tapi sampai kapan dia harus sehat, ya? Ada titiknya kesehatan itu udah nggak bisa bertahan, saudara ya. Itu kayak mengalami begini, saudara ya. Kalau usia di atas 70, itu kemerosotannya akan semakin tajam, saudara. Ya. Jadi, saudara, doa kesehatan boleh, tapi utama adalah bahwa dia mengenal Tuhan, ya. Seperti yang didoakan Elia, ya. Itu, saudara ya. Jadi, saudara, mari kita belajar menjadi orang yang mendoakan orang lain, ya. Seperti Elia mendoakan bangsa Israel. Ya, tadi di Yakobus, marilah kita saling mendoakan. Ya. Jadi saudara, ini adalah pelayanan yang menggambarkan apa yang Yesus lakukan saat ini. Ya. Yesus saat ini adalah juru syafaat kita di sorga. Ya. Dia mendoakan kita, saudara. Karena itu pasti dia juga ingin kita menjadi tim doanya. Ya. Tim doanya. Ya. Jadi mari kita belajar rajin berdoa, saudara, untuk orang lain, ya. Dan sebaliknya kita juga dengan kerendahan hati minta didoakan oleh orang lain, saudara. Ya. Karena Tuhan memang menggunakan pola seperti itu, ya, saling mendoakan. Ya. Kita didoakan, ya, kita mendoakan, dan itulah yang Yesus lakukan untuk manusia. Ya. Sehingga itu sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita punya disiplin saling mendoakan, itu, saudara. Ya. Nah, sayangnya saya tidak tahu di sini, ya. Di sini mungkin persekutuan doanya semangat, ya. Tapi di banyak gereja persekutuan doa tidak semangat, saudara. Ya. Saya di gereja saya itu sudah hadir di persekutuan doa, karena minggu saya seringkali tidak di gereja, ya. Itu ya sedikit sekali, saudara, yang hadir, ya, dibandingkan jemaatnya, sedikit sekali gitu, ya. Itu saudara, sesuatu yang sayang, sesuatu yang sudah merupakan kekalahan orang percaya, saudara. Ya. Karena sesuatu yang harus dilakukan, sesuatu yang membuat orang itu memiliki kehidupan doa yang penuh kuasa itu, tapi malah orang tidak mau melakukan. Entah apa alasannya, mungkin acara tidak menarik dan sebagainya. Itu tidak masalah, saudara, ya. Itu hanya bagaimana diselenggarakan. Tetapi di balik semua ini ada kuasa gelap yang tidak menghendaki kita itu berdoa. Ya. Sehingga kalau, ya, musuh kita itu melihat, ya, di gereja ini, ya, yang kebaktian 50, yang berdoa cuma 10. Wah, ini sudah tidak usah saya aduk-aduk lagi, sudah selesai.
gitu. Tapi yang dia lihat, oh yang hadir ibadah 50, yang persuan doa 40. Waduh, ini gawat ini jemaat ini, gitu saudara. Jadi saudara, mari kita menjadi jemaat yang saling mendoakan. Itu saudara ya. Jadi itulah yang kita bisa belajar dari Elia, ya, dari bacaan pendek tadi. Bagaimana Elia ini yang orang biasa seperti kita, ya, seperti saya dan saudara, ya, malah banyak di antara kita lebih pinter-pinter, ya, pendidikan lebih tinggi, tinggalnya di Jakarta, ya. Elia di mana di daerah sana, saudara, dan sudah berpuluhan tahun yang lalu, saudara, ya, sangat terkebelakang, ya. Jadi kita ini jauh lebih potensi, ya, jauh sudah menerima berkat lebih banyak, ya. Di Indonesia pun kita tinggal di kota yang paling diimpikan oleh orang untuk datang, ya, Jakarta, saudara. Itu. Jadi saudara, kita ini sudah ya, kalau Elia disebut orang biasa, ya kita ya biasa atau bisa lebih dari biasa, saudara, ya, lebih dari rata-rata, ya. Rata-rata orang Indonesia itu kalau pendapatannya berapa, ya, 3 juta, 4 juta, ya kita sudah mungkin 6 juta gitu. Jadi lebih dari biasa kita ini, saudara, ya. Nah, tapi orang biasa itu bisa berdoa yang berkuasa, ya. Dinarasikan di dalam bacaan kita. Nah, kita belajar ada 7 hal, ya, yaitu satu, dia berdoa dengan iman, ya, berdoa dengan percaya, berharap, bergantung, ya. Kedua, berdoa dengan kerendahan hati, ya. Ketiga, sesuai dengan kehendaknya, ya. Keempat, berdoa dengan jelas, spesifik, ya. Kemudian kelima, berdoa dengan tekun, dengan gigih, ya. Kemudian berdoa dengan pengharapan, dan berdoa yang memberkati orang lain. Nah, saudara renungkan bagaimana saudara berdoa selama ini, ya. Dalam hal apa saudara perlu menambahkan, ya, menambahkan. Mungkin saudara, pasti saudara juga sudah banyak belajar, sudah bertumbuh, ya. Tapi firman Tuhan hari ini mari mengingatkan kita, oh saya kurang tekun, oh saya kurang jelas doa saya, ya, kurang spesifik, ya, dan sebagainya. Nah, saudara, sebagai aplikasi saudara, ya, apa disiplin yang bisa saya kembangkan supaya saya bisa berdoa lebih berkuasa itu, ya. Ya. Bagaimana dengan kebiasaan kita berdoa sendiri, ya. Waktu, apakah kita perlu perbaiki, ya? Apakah sembarangan waktu selama ini, ya, kita perlu belajar dari Tuhan, yang berdoa pagi sebelum berbagai aktivitas, ya. Tempat, ya, ya, mungkin rumah kita kecil sehingga susah untuk menyendiri. Nah, apa mau belajar dari Yesus yang kemudian jalan dulu keluar, ya, ke bukit, ya, ke bukit. Nggak tahu di Jakarta ada bukit nggak? Ada Bukit Duri, ya. Bukit apa, tapi bukan bukit beneran, ya, masalahnya, ya. Itu saudara, ya, mari kita belajar meningkatkan kualitas doa kita, memilih tempat, memilih waktu utama adalah pagi menurut apa yang kita baca di dalam Alkitab, ya, karena dampaknya adalah sepanjang hari, ya. Saudara, mari kita juga semakin mengenal Dia, ya, agar kita bisa berdoa sesuai dengan kehendaknya. Yaitu berarti kita meningkatkan bagaimana kita membaca firman Tuhan, ya. Supaya, ya, kita tidak ngomong lebih banyak daripada mendengar, saudara, ya. Karena itu kita mendengar gitu. Nah, ketika kita menyampaikan doa kita, maka doa itu lebih mudah sesuai dengan kehendaknya, ya. Jadi mari kita meningkatkan bagaimana kita membaca firman Tuhan sehingga kehidupan doa kita semakin baik, semakin berkuasa, ya. Dan juga saudara, mari kita melatih, membiasakan, membuat kebiasaan untuk berdoa dengan orang-orang lain, ya. Yesus berdoa sendiri tapi juga dengan orang lain, ya. Daud berdoa sendiri, berdoa dengan orang lain, ya. Dan Yesus mengajarkan kita berdoa dengan orang lain. Bapa kami yang di sorga,
ya, bukan Bapakku yang di sorga. Kalau di rumah, di kamar, Bapakku yang di sorga. Tapi kalau di jemaat, Bapa kami yang di sorga. Jadi saudara, mari kita ikut. Jadi kalau ada persekutuan doa, hadirlah semua. Ya. Hadirlah semua saudara ya. Mari semua kita ya. Ini sehingga doa kita itu menjadi doa yang penuh kuasa itu. Ya, mari kita